Siap, terima kasih Bu Ning. Selamat sore Ibu-ibu. Kita ketemu lagi ya. Hari ini agak sedikit berdrama Zoom kita, tapi puji Tuhan kita bisa bertemu. Saya izin untuk share screen. Ya. Oke, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Ning, saya mengambil tema sore ini adalah marriage burnout. Beberapa waktu yang lalu saya membawakan materi tentang burnout juga, tetapi bagaimana kita mengalahkan burnout. Nah, burnout itu ternyata tidak hanya terjadi pada kita yang bekerja, ya, atau pada kita yang bergiat di ladang pelayanan. Tetapi ternyata burnout itu juga bisa terjadi ketika kita sebagai orang tua atau melakukan pola parenting terhadap anak-anak, itu juga bisa menimbulkan burnout. Dan bahkan pernikahan kita. Ya. Jadi nanti mungkin suatu saat kalau ada waktu kita bicara tentang parenting, ya, parent burnout. Ya. Tapi sore hari ini mari kita sama-sama fokus mengenai marriage burnout. Ya. Jadi pernikahan kita akan selalu dilanda masalah. Kalimat ini kesannya menjengkelkan dan mengerikan gitu ya. Pernikahan kita akan selalu dilanda masalah. Orang yang pernikahannya burnout itu pasti akan berpikir seperti ini. Pernikahanku, rumah tanggaku selalu penuh masalah. Nggak pernah bahagia, nggak pernah senang, nggak pernah santai. Selalu satu masalah selesai disusul oleh masalah berikutnya. Dan bisa juga pemikiran ini dialami oleh semua orang atau semua kita yang ketika masuk ke dalam pernikahan, kita tidak tahu mengenai pernikahan secara alkitabiah. Kita tidak punya dasar apapun bagaimana pernikahan itu dikelola sedemikian rupa oleh Allah. Sehingga ketika kita masuk ke dalam pernikahan tanpa pemahaman yang benar secara iman Kristiani bagaimana mengelola sebuah pernikahan, maka kita akan sangat mungkin mengalami marriage burnout. Saya dasari tema ini dari Efesus 5, 22-23 dan Amsal 5 ayat 15-18. Silahkan ibu-ibu nanti bisa membacanya di rumah. Nah, apakah ibu-ibu mengalami masalah tidur dan kesehatan sepanjang pernikahan ibu? Misalnya sulit tidur. Ya, atau kalaupun tidur bangun dengan tidak nyaman, badan kok rasanya sakit semua, nggak punya semangat, nggak punya motivasi, aduh kok sudah pagi lagi, ya. Atau malah tidur terus-terusan, ya. Ngantuk aja bawaannya, males beraktivitas, ya. Kemudian sering sebentar-sebentar badan kita atau fisik kita terasa sakit, migrain, pusing, sariawan, ya, dan banyak hal-hal yang sebenarnya kita sehat gitu loh, tapi kita merasa kita sakit, kita merasa fisik kita nggak bagus ya. Jadi kalau ibu-ibu sering mengalami ini ya, jadi ibu-ibu nggak tahu apa sebabnya, tetapi masalah tidur bagi ibu-ibu sangat tidak menyenangkan ya. Tidur itu adalah waktu untuk kita beristirahat, tetapi kita tidak bisa menikmati istirahat tersebut. Kemudian kehilangan harapan dan kurang motivasi. Ya. Jadi tidak termotivasi untuk menjaga hubungan dengan pasangan kita. Ya sudahlah, gini aja kita jalani. Suamiku mau kemana, anak-anakku mau kemana, ya bodo amat. Ya, nggak punya will untuk bagaimana menghidupi pernikahan kita sehingga menjadi pernikahan yang menyenangkan, menjadi pernikahan yang membahagiakan. Nggak peduli, kurang motivasi untuk, oh aku harus mendidik anak-anakku sedemikian rupa supaya dia menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan orang tua. Oh aku harus bersikap seperti ini supaya pasanganku makin sayang padaku. Nggak ada keinginan untuk itu. Bodoh amat ya, suamiku mau nggak sayang lagi sama aku, mau nggak pulang juga terserah. Ya. Jadi sudah kehilangan harapan berbeda ketika kita mengawali pernikahan. Kita mengawalinya dengan mimpi-mimpi yang luar biasa, wah kebahagiaan dan sebagainya. Tapi itu di tengah jalan hilang, ya, sehingga kita menjadi orang yang apatis. Kemudian lebih suka sendiri dan menarik diri. Lebih senang kalau nggak ada suami, gitu. Jadi lebih senang di rumah sendiri. Aduh, untung suamiku nggak di rumah. Untung anak-anakku nggak di rumah. Loh, gitu ya. Atau ketika suami pulang,
kita masuk ke kamar. Ya. Jadi seolah-olah pasangan kita tuh satu momok atau satu virus yang harus dihindari. Ya, bisa jadi hal itu juga terjadi pada anak-anak kita. Jadi kita merasa anak-anak kita tidak membuat kasih kita sebagai seorang ibu hadir. Ya, kita nggak peduli. Ya, jadi lebih suka sendiri, menarik diri. Jadi ketika suami, bagi ibu-ibu yang bekerja, ketika pulang kerja suami nanya gimana mah tadi di tempat kerja, jawabannya singkat, nggak apa-apa, biasa aja. Ya kayak kemarin. Ya. Jawabannya pendek-pendek, singkat, dan ketus. Sampai pada satu ketika suaminya masih bertanya, gimana mah hari ini, menyenangkankah pekerjaanmu di kantor? Ngapain sih nanya terus? Nah, ya seperti itu. Jadi sampai pada akhirnya si suami, loh ada apa yang terjadi? Nah kalau ini tidak dikomunikasikan, ini akan berlarut-larut menjadikan kita kemudian merasa linglung dan ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan. Nggak tahu, aku tadi mau habis ngapain ya? Atau aku mau ngapain ya? Jadi kita nggak bisa konsentrasi dengan tugas kita sebagai istri, sebagai ibu, atau sebagai wanita bekerja. Ya, kalau kita bekerja di luar, kita juga pekerjaan kita tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Jadi rancu, hasilnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung memburuk sampai kita mungkin ditegur oleh atasan kita. Kita tidak nyaman di rumah, kita juga tidak nyaman di kantor. Jadi kita bingung apa sih yang aku rasakan, tapi kita nggak mampu menjelaskannya. Apa yang menyebabkan aku sering tidak bisa konsentrasi, apa yang menyebabkan perasaanku tidak nyaman. Ya. Kemudian merasa dikendalikan, ya seolah-olah suami kita memata-matai kita kemana aja, HP kita harus kita sembunyiin, takut kalau nanti dicek oleh suami atau anak-anak. Jadi kita merasa dikontrol, ya. Padahal mungkin pasangan kita tidak melakukan itu, tetapi kita merasa mau kemana-mana takut, mau melakukan sesuatu nggak berani, ya. Padahal nggak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh pasangan kita, tapi kita merasa dikendalikan, kita merasa dikontrol. Ya. Kemudian gugup ya, dan terus-menerus merasa lelah. Ya. Lelah untuk sesuatu yang tidak mampu kita jelaskan. Kenapa sih aku lelah? Kenapa sih aku gugup? Kemudian tingkat percaya diri yang rendah. Aku bukan istri yang baik. Aku bukan ibu yang baik. Ya. Bisa nggak sih ya aku nanti membahagiakan anak-anakku atau membahagiakan suami? Bisa nggak sih ya aku bisa berperan lebih penting lagi di pernikahan? Tingkat percaya diri kita turun, bahkan mungkin hilang. Kita menjadi seseorang yang minder. Ya, biasanya kalau diminta suami mendampingi suami ke acara tertentu, dulunya senang, semangat, berdandan. Tapi sekarang jadi, aduh nanti aku ketemu teman-temannya suamiku nggak mau ikut. Nah, itu mulai menarik diri sedemikian rupa sehingga menjadi seseorang yang nggak confident. Kemudian tidak adanya dukungan dari pasangan. Nah, burnout salah satunya adalah tidak ada dukungan dari pasangan kita. Suami kita begitu cuek, ya. Ya, ibu-ibu dulu mungkin 1-2 tahun pas kita menikah, ketika kita membuatkan kopi suami memuji kita, aduh sayang, terima kasih, kau memang istri yang luar biasa. Aku beruntung punya istri seperti engkau. Mungkin seperti itu pujian. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika suami pengen kopi, nggak manggil mah atau nama misalnya Ningsih atau Maria, tapi bikinin gue kopi gitu. Nah, lama-lama si istri berpikir, lah gue ini pembantu lu apa istrimu? Nah, kalau itu menumpuk, ya, kemudian si istri mendapat perhatian dari laki-laki lain, ya sudah, tinggal selangkah lagi. Ya. Jadi ibu-ibu ketika pernikahan kita sudah lebih dari 10 tahun, 15, 20, 25, 30, ya, hal-hal ini mudah sekali terjadi. Ya, jadi mungkin pemikiran kita karena sudah lama menikah, jadi ya sudahlah biasa. Ya. Tetapi itu merupakan satu hal yang menyakitkan ketika pasangan kita tidak mendukung. Ya, jadi ibu-ibu juga jangan bilang ke bapaknya, mana duit buat gue gitu ya. Panggil namanya, sayang, Pak gitu ya. Jadi supaya hubungan, ya, komunikasi tetap terjalin. Kemudian selalu berpikir untuk bercerai. Nah,
kita berasumsi bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi. Kalau kita lihat di televisi atau sosmed gitu, ketika banyak artis-artis terkenal bercerai, alasannya klise, tidak ada kecocokan. Ibu-ibu, ketika kita menikah, kita pasti nggak akan cocok dengan pasangan kita. Kenapa? Karena kita berasal dari dua keluarga yang berbeda. Latar belakang budaya berbeda, mungkin bahasa berbeda, pola asuh kita berbeda. Jadi dari mana kita mau bilang bahwa kita sangat cocok dengan pasangan? Kita pasti nggak akan cocok. Karena itu tadi, kita dua orang yang berbeda dipertemukan. Jadi kalau ada orang bercerai alasannya aku tidak ada kecocokan, ya memang nggak akan cocok gitu. Bahkan mungkin sampai mau menjemput kita nggak akan pernah cocok dengan pasangan kita. Kemudian sekali lagi bercerai merupakan satu-satunya jalan keluar yang dianggap terbaik. Daripada menghabiskan waktuku dengan suami yang bergele atau menghabiskan hidupku dalam rumah tangga yang nggak membahagiakan seperti ini, cerai saja. Nah, ketika kita bercerai, ya, kita bisa menanyakan ke diri kita sendiri, apakah saya lebih bahagia setelah bercerai? Ya, itu harus menjadi pemikiran kita. Ketika saya nanti bercerai, apakah betul bercerai itu satu-satunya solusi? Apakah ketika aku nanti bercerai, dengan bercerai aku akan menjadi lebih bahagia dibanding rumah tanggaku sebelumnya? Itu hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Jadi jangan mudah untuk berpikir bercerai. Ya, Pak Ibu, sorry Pak, ada Bapak, Ibu-ibu, pernikahan itu diprakarsai oleh Tuhan. Ya, Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri. Ya, makanya Tuhan berkata kepada Adam, Adam akan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Laki-laki diposisikan sebagai kepala, perempuan sebagai penopang. Dan ketika Tuhan memposisikan itu, artinya Tuhan sudah tahu betul apa yang bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Tuhan tahu betul bahwa kita tidak akan cocok dengan pasangan kita karena seperti saya katakan tadi, semua hal di dalam kehidupan kita dan pasangan kita berbeda awal. Tetapi kenapa Tuhan sangat yakin memprakarsai pernikahan? Karena Tuhan mau kita mengandalkan Dia dalam segala situasi, seburuk apapun. Ya, marriage burnout itu ibarat tanaman yang mulai layu, ibu-ibu. Tanaman yang mulai layu kalau tetap kita biarkan begitu saja pada akhirnya akan mati. Tapi ketika tanaman kita mulai layu, kemudian kita sadar diri dan mulai menjaganya, menyiraminya, menyianginya, memberi pupuk, maka yakinlah bahwa tanaman itu akan mekar kembali. Apa itu marriage burnout? Kondisi ketika pasangan suami istri sudah merasa sangat penat, ya, lelah secara fisik dan mental, ya, serta kehilangan ketertarikan terhadap pasangan dan kehilangan minat atau motivasi untuk melayani dan membahagiakan pasangan. Ini berbahaya sekali, Bu. Ketika kita secara mental dan secara fisik sudah give up, aduh aku sudah nggak sanggup ya hidup dengan suamiku, aku sudah nggak punya perasaan apa-apa lagi terhadap dia, maka iblis tinggal selangkah lagi membuka pintu perceraian. Nah, apakah ibu-ibu mau membukakan pintu untuk si iblis atau mengusir si iblis? Itu semua kembali kepada pilihan ibu-ibu. Ya, tapi yang jelas Tuhan tidak pernah menginginkan pernikahan anak-anaknya berakhir dengan perceraian. Ya, supaya doamu jangan terhalang, hubungan pernikahan yang tidak baik mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan berpikir ketika bercerai loh itu hakku, aku merasa tidak bahagia, aku pengen bahagia maka aku bercerai. Ya. Artinya hubungan ibu-ibu dengan Tuhan tidak baik. Karena apa? Apa yang dilarang oleh Tuhan tetap kita lakukan. Tuhan membenci perceraian, tetapi kita tetap bercerai. Ya. Doa kita akan terhalang. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi burnout? Ya,
Ada banyak sekali sebenarnya Ibu, cuman saya ambil beberapa motivasi yang keliru dalam menikah. Ya, karena aku sudah cukup umur, ya aku menikah. Supaya aku tidak jadi perawan tua, aku menikah. Supaya aku tidak terlambat punya anak, aku memilih menikah. Supaya aku bisa menyenangkan orang tuaku, aku menikah. Atau aku pengen bahagia. Aku pengen bahagia, makanya aku menikah. Jangan salah ibu-ibu. Ketika kita menikah, tujuan kita bukan untuk bahagia. Karena sekali lagi seperti tadi di awal saya katakan, kita dua orang yang berbeda dalam segala hal. Menyatukan saja atau memblended kelemahan dan kelebihan kita dengan pasangan kita aja setengah mati. Bagaimana kita mau bahagia? Jadi jangan pernah berpikir menikah untuk bahagia. Ya, tetapi di satu sisi Tuhan ingin pernikahan kita juga tidak hancur. Ya, jadi motivasi yang keliru dalam menikah itu bisa membuat kita burn out. Jadi ketika kita pengen bahagia, ternyata ketika kita menikah, loh, kok ternyata menjengkelkan, kok ternyata banyak masalah. Sehingga, oh, saya nyesel sudah menikah. Ya. Itu bahaya sekali. Kemudian komunikasi keluarga yang tidak berjalan dengan mulus dan tidak saling membangun satu sama lain. Tuhan di dalam firman-Nya mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri karena istri diperankan sebagai penolong oleh Tuhan. Nah, kalau hal ini tidak dipahami ketika kita memasuki sebuah pernikahan, maka tinggal menunggu waktu saja percekcokan dan sebagainya sampai perceraian terjadi. Ya. Jadi ketika kita menempatkan diri sesuai dengan peran dan fungsi kita, istri sebagai penolong dan kita menghormati suami sebagai kepala rumah tangga, maka komunikasi itu harus kita jalin. Artinya, Pak, kamu adalah kepala rumah tangga, kamu adalah pelindung dan penolong. Kewajiban suami apa? Mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Artinya seorang laki-laki yang sudah merelakan diri masuk ke sebuah pernikahan, maka egonya dia harus dia singkirkan, diganti dengan kasih total kepada pasangan. Demikian juga si istri, dia harus menjadi penolong dalam segala hal untuk suami, ya, bukan penodong, ya. Nah, seringkali kita perempuan karir kita bagus, gaji kita besar, ya. Kita lupa pada porsi fungsi kita ngelunjak, ya. Kita mulai meremehkan suami kita. Allah, lu tuh siapa? Gajimu lo sama gajiku nggak sebanding. Nah, itu akan membuat hubungan suami istri menjadi rusak. Karena apa? Kita sudah menyalahi fungsi yang Tuhan tetapkan. Dan komunikasi akan menjadi kacau. Kesulitan ekonomi dan keuangan ini sesuatu hal yang dianggap lazim, ya. Aku ketika menikah sama kamu nggak mau kere gitu loh. Ketika aku menikah sama kamu itu tujuanku supaya hidupku lebih mapan, tapi kok ternyata setelah menikah malah seperti ini. Gitu. Ya. Tapi kita tidak menyadari bahwa ekonomi dan keuangan ketika kita menikah itu harus kita usahakan bersama-sama dengan pasangan kita. Bukan kita memaksa pasangan kita untuk memenuhi kebutuhan kita, sementara kita sebagai penolong ongkang-ongkang. Ya, ini harus dibicarakan. Tapi kita bisa membagi ini kepada anak-anak kita yang belum menikah, sehingga mereka kita bekali untuk supaya tidak mengalami apa yang mungkin orang tuanya sudah alami, ibu-ibu, ya. Jadi meskipun pernikahan kita sudah puluhan tahun, kesulitan ekonomi dan keuangan ini masih seringkali menjadi salah satu penyebab burnout bagi pasangan. Tidak ada keterbukaan. Misalnya suami gajinya 10 juta, istrinya cuma dikasih 2 juta. Ini cukup nggak cukup, pokoknya segini. Nah, hidup zaman sekarang 2 juta cukup dipakai apa? Sementara sisanya dia pakai foya-foya. Dia dugem dengan teman-temannya, dia melakukan hobinya seenaknya. Ini harus dibicarakan. Ini harus dikomunikasikan supaya tidak berlarut-larut. Kemudian intervensi pihak ketiga dalam keluarga, orang tua, mertua, saudara, teman, bahkan hobi dan pekerjaan kita itu bisa menjadi pihak ketiga. Ibu-ibu, Tuhan mengatakan bahwa laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Artinya bukanlah pernikahan yang ideal ketika kita sudah mengucapkan janji pernikahan, kita masih tinggal di rumah orang tua kita, atau masih tinggal seatap dengan mertua kita.
Pernikahan yang seperti ini tidak akan sehat. Karena apa? Intervensi dari orang tua atau mertua itu pasti akan mengganggu rumah tangga kita. Si mertua akan membela anaknya, orang tua akan membela anaknya. Ya, masing-masing akan bersitegang. Salah satunya juga ketika kita harus mengirimi uang pada orang tua kita. Kita sembunyi-sembunyi, kita tidak sampaikan kepada pasangan. Suatu saat itu bisa menjadi blunder yang menyebabkan perpisahan. Lah kok enak kamu saya kasih uang untuk rumah tangga kok kamu kirimkan diam-diam ke orang tua. Itu harus dibicarakan, Ibu-ibu. Berapa persen dari penghasilan kita bisa kita berikan ke orang tua atau mertua? Kemudian saudara dan teman. Nah, Ibu-ibu, teman ini bahaya. Teman dugem misalnya, teman kantor, teman olahraga, itu bisa menjadi pihak ketiga yang merusak pernikahan kita. Kenapa saya katakan itu? Misalnya kita punya masalah di rumah tangga, kemudian kita curhat ke teman kita. Ya. Bisa jadi teman kita itu sebenarnya, kalau orang Jawa bilang pengen jelundrung nih ya, justru senang kalau rumah tangga kita bermasalah. Maka dia akan memberi masukan yang justru membuat kita makin membenci pasangan. Kita hati-hati kalau ibu-ibu mau curhat. Dan jangan pernah curhat ke lawan jenis, itu sangat berbahaya. Ya. Sekarang susah mencari teman yang jujur, ibu-ibu ya. Jadi kalau mau menyampaikan persoalan rumah tangga kita harus hati-hati. Apakah teman kita itu bisa dipercaya? Apakah teman kita itu menjadi support kita atau justru menjatuhkan kita? Demikian juga saudara. Kita curhat ke saudara kandung itu juga belum tentu baik. Kita nggak tahu isi hati atau motivasi dia ketika memberi nasihat kepada kita. Jadi idealnya ketika ada persoalan di dalam rumah tangga kita, bicarakan berdua dengan pasangan kita. Sebisa mungkin tidak melibatkan orang ketiga. Karena orang ketiga itu tidak tahu sesungguhnya seberat apa sih rumah tangga kita. Orang ketiga hanya tahu dari cerita kita. Nah, jadi itu harus diwaspadai. Kemudian ketidaksetiaan pada pasangan. Seperti tadi saya katakan, jangan pernah curhat ke lawan jenis. Ya, awalnya oh dia baik kok, saya nggak punya perasaan apa-apa, dia mau mendengarkan saya. Pertamanya mendengar, kemudian mulai mengelus pundak atau bahu, oh ya sabar, aku akan selalu mendukungmu. Kemudian mulai antar jemput, pulang pergi kerja, mulai ngopi bareng, ya. Sampai akhirnya kita lupa pulang. Kita lupa bahwa kita punya suami dan atau pasangan. Ya, ini menyebabkan ketidaksetiaan. Ya, demikian juga seperti tadi saya katakan, ketika kita sebagai istri diperlakukan tidak manusiawi oleh pasangan kita, itu juga bisa membuka peluang untuk kita tidak setia. Daripada aku menghabiskan hidupku dengan pasangan yang seperti ini, di luar sana loh ada laki-laki yang menawarkan kelembutan, memberikan kesabaran, memberikan pengertian, memberikan kasih kepada aku. Ya, lebih baik aku sama dia. Ibu-ibu yang harus kita pikirkan ketika kita menceraikan pasangan kita, kemudian kita menikah dengan laki-laki tersebut, apakah betul kita lebih bahagia? Ya, itu harus hati-hati. Kemudian ketidakdewasaan dalam mengelola konflik. Ibu, mungkin saya pernah cerita, saya prinsipnya kalau ribut sama suami saya terkasih, semoga dia mendengarkan ya, sama suami saya, harus selesai hari itu. Istilahnya kalau sampai bacok-bacokan, nggak masalah, yang penting selesai. Nah, sementara suami saya tipe orang yang, ya nantilah kita bicarakan, saya nggak suka. Ya nantilah, nanti itu kapan? Kita cari waktu yang baik. Waktu yang baik itu kapan? Nggak pernah ada waktu yang baik. Jadi ibu-ibu saya sarankan ketika ada masalah, selesaikan saat itu juga. Supaya tidak terjadi akumulasi. Karena apa? Perempuan itu perasaannya lebih mengedepan daripada logika. Sehingga ketika ada masalah dan kita tidak ditanggapi oleh pasangan kita, kita sakit hati. Kita nelongso. Dan itu kalau bertumpuk-tumpuk terus bisa menyebabkan burnout. Tapi ketika kita membicarakan masalah, jangan berargumentasi, tetapi berdiskusi. Berargumentasi itu artinya nyari menangnya sendiri. Ya, orang lain selalu salah, yang benar aku. Tetapi ketika kita berdiskusi, kita sama-sama menyatakan kita salah. Ayo cari jalan keluar terbaik. Jadi diskusi bukan argumentasi. Nah, yang sangat berbahaya, kenapa sekarang perceraian ya burnout kemudian dilanjutkan dengan perceraian gampang sekali terjadi ya. Kita sebagai manusia selalu mencari pembenaran ya. Kita
ketika bercerai kita selalu, loh, hakku kok gitu. Kita nggak mau disalahkan bahwa kitalah penyebab perceraian ya. Perceraian bukanlah sebuah tragedi. Tragedi yang sebenarnya adalah bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia. Kalimat ini berbahaya sekali. Mencari pembenaran seolah perceraian adalah jalan menuju kebahagiaan. Seolah-olah saat kita tetap bertahan di dalam rumah tangga yang bermasalah, justru itu merupakan tragedi. Jadi kita membalik logika kita sedemikian rupa supaya ketika kita memilih bercerai, kita nggak disalahkan atau kita tidak merasa bersalah. Jadi kita menganggap bahwa ketika aku bertahan pada rumah tangga yang brengsek ini, aku itu justru tragedi buatku. Tetapi ketika aku memilih bercerai, itu aku justru bahagia. Ini bahaya sekali, Ibu. Ya, jadi jangan pernah menggunakan kalimat ini sebagai pembenar untuk kita mengambil jalan pintas. Kemudian yang kedua, jangan bertahan karena hanya akan mengajarkan kepada anak hal yang salah tentang cinta. Ini bahaya yang kedua. Kita menganggap ketika kita tetap bertahan di dalam rumah tangga kita yang kacau balau, kita mengajarkan cinta yang salah atau kasih yang salah kepada anak-anak. Nak, ibu sama bapak mau bercerai. Itu justru benar. Artinya kami bercerai karena kami mengasihi kamu. Ya, anak dipakai main-main. Kalau kami nggak bercerai, justru kamu akan melihat teladan kasih sayang yang nggak benar. Padahal ketika kita bercerai itu sebenarnya untuk kepentingan siapa? Anak kah? Ibu-ibu, tidak pernah ada perceraian yang membuat anak-anak bahagia. Tidak pernah ada perpisahan dengan antara orang tua yang membuat anak menjadi anak yang seutuh. Perceraian selalu membawa luka. Luka untuk anak-anak. Ketika dia sekolah, oh ya, teman-temanku orang tuanya lengkap, sementara aku cuma punya mama. Atau aku cuma punya papa. Kemudian, tapi kita tidak peduli itu, seolah mama bercerai itu demi kamu. Benarkah? Benarkah ketika kita memilih jalan pintas perceraian itu demi anak? Ini bahaya yang kedua. Yang ketiga, anak-anak tetap bisa bahagia dan mendapatkan cinta yang sama bahkan setelah orang tua berpisah. Ini pembenaran yang ketiga yang sangat mencuci otak kita. Seolah-olah meskipun papa sama mama bercerai, kasih kami kepadamu tetap utuh. Nggak mungkin, Ibu. Bagaimana mungkin tetap utuh? Wong orang tuanya sudah berpisah. Belum lagi kalau masing-masing pihak menikah lagi. Benarkah ketika kita bercerai, kita bisa membagi cinta yang sama kepada anak-anak seperti ketika kita belum bercerai? Benarkah anak-anak lebih bahagia melihat orang tuanya bercerai dibanding bertahan di dalam rumah tangga meskipun rumah tangga itu bermasalah? Ibu-ibu, tidak ada istilah mantan istri atau mantan suami. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena firman Tuhan mengatakan laki-laki akan bersatu dengan istri. Artinya ketika kita menikah, kita sudah satu daging, satu tubuh. Ketika kita bercerai, mungkinkah kita membagi tubuh kita yang satu tadi? Nggak mungkin. Jadi tidak ada istilah mantan suami atau mantan istri. Yang ada mantan anak atau mantan orang tua. Karena apa? Mereka tidak bersatu secara daging seperti yang Tuhan firmankan. Ya. Jadi hati-hati. Kemudian orang tua tetaplah orang tua yang akan selalu mendampingi anak-anak sekalipun mereka tidak lagi bersama. Ini bahaya yang keempat. Ketika bapak, ibu dan suami bercerai, benarkah ibu-ibu masih bisa mendampingi anak-anak seutuhnya seperti ketika belum bercerai? Kalau pasangan ibu sudah menikah dan punya anak lagi, masihkah perhatiannya sama? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat manis ini yang membenarkan kita untuk memilih jalan keluar perceraian. Kemudian mencintai diri sendiri dan hidup tanpa tekanan sama pentingnya dengan mencintai anak-anak. Kita berdalih kalau kita memilih bercerai karena pernikahan kita sudah burn out, kita berdalih, loh, aku memilih bercerai karena artinya itu aku mengasihi diriku sendiri.
Sehingga aku membebaskan diriku dari rumah tangga yang bermasalah. Kemudian kita menyatakan itu kepada anak-anak. Ya, anak-anak, artinya si anak nanti kalau menikah, dia juga boleh bercerai dong. Karena apa? Ketika kamu bercerai, artinya kamu mengasihi dirimu. Itu ajaran yang sesat. Dan ini banyak sekali dipakai alasan oleh kita-kita yang bahkan menyebut diri sebagai orang Kristen. Jadi hati-hati. Nah, kita bicara tentang pernikahan itu apa sih? Ya, menurut Augustine Oshodi, pernikahan adalah ikatan spiritual yang menggabungkan dua orang dan membuatnya jadi satu. Sekali dua orang bergabung bersama, mereka benar-benar memiliki pilihan yang sangat terbatas untuk berpisah. Ya, artinya sebagaimana Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan, jangan diceraikan. Ya, si Augustine ini masih mengatakan sangat terbatas, artinya masih bisa gitu ya, dipisahkan. Nah, itu sesuatu yang tidak benar. Kemudian Billy Joe Doherty mendefinisikan pernikahan sebagai lembaga pertama yang diciptakan oleh Allah sendiri dan Allah bekerja di dalam pernikahan tersebut. Saya setuju ibu-ibu dengan pendapat yang kedua. Pernikahan adalah prakarsa Tuhan. Kalau bukan diprakarsai oleh Tuhan sendiri, Tuhan nggak akan menciptakan Adam dengan Hawa. Tuhan bisa saja menciptakan Adam saja atau Hawa saja, nggak perlu kok ada pernikahan. Toh Tuhan punya kuasa untuk memperbanyak manusia sesuai dengan kehendak. Tetapi enggak. Tuhan memberi kita kewajiban untuk membentuk rumah tangga supaya kita bisa beranak cucu dan memenuhi muka bumi ini dengan generasi-generasi ilahi. Artinya melalui pernikahan Tuhan ingin kita bisa menghasilkan anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Ya. Karena itu ibu-ibu tolong dipahami bahwa pernikahan itu adalah idenya Allah sendiri. Dan karena itu idenya Allah sendiri, maka yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, seberat apapun burnout di dalam rumah tanggamu, asal apa? Kita mengizinkan Tuhan sebagai hierarki tertinggi dan otoritas penuh di dalam rumah tangga. Kemudian Mary Isanbur, dua pribadi menjadi satu yang diikat oleh komitmen pernikahan untuk hidup bersama di dalam kasih sepanjang masa. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Betul. Di mana kesatuan ini merupakan kesatuan jiwa yang tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi Tuhan menyatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istri. Ketika kita sudah menjadi satu tubuh, satu daging, nggak mungkin satu tubuh ini kita taruh kemudian cerai. Dan pernikahan itu adalah gambaran hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Artinya seperti tadi juga saya katakan, ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka yakinlah pernikahan kita juga baik. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputus. Kita seorang diri itu gampang jatuh dalam dosa. Dan ketika kita menikah, kita punya pasangan, kita bisa bertahan. Kenapa? Dua orang menjadi satu. Kita akan lebih kuat. Ada yang menolong, ada yang mengasihi kita, ada yang memimpin kita. Kemudian tali 3 lembar tidak mudah diputus. Ketika segitiga ini berlaku penuh secara betul di dalam rumah tangga kita, maka tali 3 lembar tidak akan mudah diputuskan. Tidak akan ada perceraian ketika Allah menjadi pusat dari pernikahan kita. Ketika Allah memegang penuh pernikahan kita, maka tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Seperti saya katakan tadi, pernikahan diprakarsai oleh Allah. Percayalah ketika Allah mempunyai prakarsa, maka dia akan melengkapi kita untuk berjuang mempertahankannya. Kemudian Allah menjadi dasar kedudukan keluarga. Jadi rumah tangga kita didasari oleh kasih.
Dan kasih itu adalah Allah sendiri. Seberapapun menjengkelkannya suami kita, seberapapun kita rasanya pengen bacok itu manusia, ingatlah bahwa dasar kedudukan keluarga kita adalah kasih, pengampunan. Kalau ibu-ibu marah sama suami, jengkel sama suami atau pasangan sampai bahkan mungkin ngutukin, oh mati wae. Artinya apa? Ibu juga mengutuki diri ibu sendiri. Kenapa? Ibu sudah jadi satu daging dengan suami. Hati-hati. Allah menjadi tujuan keluarga. Keluarga itu adalah bagian dari Tuhan untuk membuat kita bertumbuh menjadi bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Nah, kalau segitiga ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi keluarga yang luar biasa, keluarga yang bisa menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Tapi kalau tujuan kita berkeluarga, aku ingin bahagia, aku ingin punya suami kaya, aku ingin punya status sosial yang baik, ya jangan heran kalau rumah tangga ibu berantakan. Kemudian Allah menjadi dasar kesetaraan pola ordo laki-laki dan perempuan. Tuhan mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala. Ya, maka ibu-ibu tempatkan suami ibu-ibu, tempatkan pasangan ibu-ibu betul-betul sebagai kepala. Hormati dia, tunduk. Ya, saya katakan hormati dan tunduk, artinya hormat dan tunduk sesuai dengan firman Tuhan. Kalau suami kita brekele, ya kita berhak untuk menegur. Bukan berarti kalau kita tunduk total, kita nggak bisa menegur atau menasihati. Kita tetap harus berani dengan cara yang santun. Karena apa? Kita adalah penolong. Seorang penolong artinya lebih kuat daripada yang ditolong. Meskipun seorang penolong, suatu saat juga perlu pertolongan. Nah, ini yang harus kita komunikasikan dengan pasangan kita. Bahwa harga, kenapa laki-laki ditempatkan Tuhan sebagai kepala? Karena Tuhan tahu betul laki-laki itu harga dirinya kalau kesenggol dikit bacok. Gitu. Nah, jangan sampai kita merusak harga diri tersebut dengan melecehkan suami. Alah, kerjaanmu gitu doang. Kalau bukan karena gajiku, kita mungkin sudah kere kemarin-kemarin. Sekali. Ketika suami, mah boleh nggak minta bikinin kopi? Bikin aja sendiri. Lu kan punya tangan, punya kaki. 2 kali. Mah, baju kerjaku sudah disetrika belum? Emang aku babumu? 3 kali. Jangan heran ketika keempat kali dia menyuruh perempuan lain untuk menyetrikakan bajunya atau membuatkan kopi. Ibu-ibu, mungkin ketika mood kita jelek atau kita merasa rumah tangga kita mulai burnout, kita jengkel ya, kita emosi. Ya, merasa suami kok nggak ngerti perasaanku, nyuruh-nyuruh aja. Kita harus paham. Kedudukan dia adalah kepala dan kita penolong. Ya. Bayangkan tugas dia kepala dan tugas yang terberat adalah Tuhan memerintahkan, kasihilah istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Berat loh ibu-ibu sebagai laki-laki. Dia harus menyingkirkan kasihnya terhadap dirinya sendiri, menggantinya dengan kasih kepada istri. Fondasi pernikahan adalah kasih. Sama seperti tadi dasar kedudukan keluarga. Ketika kita punya kasih yang dari Tuhan, maka kita akan mudah melepaskan pengampunan. Tapi kalau kita tidak belajar bagaimana mensyukuri kasih yang Tuhan sudah berikan, maka jangan berharap kita bisa mengasihi pasangan kita. Ingat ibu-ibu, Tuhan bahkan sampai memberikan nyawanya di kayu salib. Untuk apa? Mengasihi kita. Kita istri-istri belum sampai harus dipaku di kayu salib untuk mengasihi suami kita. Betul? Jadi tidak sulit mengasihi pasangan kita seburuk apapun sikapnya, seburuk apapun karakternya. Pernikahan dimulai dengan kemandirian. Ya, kenapa? Bukanlah suatu hal yang
sia-sia ketika Tuhan mengatakan laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibu. Kenapa? Sebagai kepala rumah tangga, laki-laki harus mandiri secara finansial, secara mental untuk bisa menghidupi anak orang gitu loh. Yang disebut istri tadi. Nah, sekarang kalau mau menikah aja masih tinggal di rumah orang tua, masih nebeng ke mertua, ya dari mana kita bisa mandiri rumah tangga? Itu akan menjadi blunder yang sangat mudah menghancurkan rumah tangga. Ya. Jadi ketika kita menikah, ya, ketika anak-anak ibu nanti ada yang menikah, siapkan dia dengan kemandirian. Ya. Mandiri dalam arti mental siap ya menghadapi pernikahan yang dalam tanda petik berat. Ya. Nah, yang terakhir ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Yang terakhir maksudnya untuk slide ini. Pernikahan harus didahului dengan kematian. Kematian di sini yang saya maksud adalah kematian manusia lama kita. Kematian kedagingan kita. Kita tidak akan bisa mengasihi pasangan kita. Kita tidak akan bisa mempertahankan pernikahan kita kalau kita Jadi ketika kita masuk ke pernikahan, kita adalah manusia baru yang sudah diubah total oleh Tuhan. Enggak lagi egois, enggak lagi marah-marah, enggak lagi gila harta, ya. Enggak lagi hal-hal yang negatif yang mendukakan Tuhan. Kenapa? Kita sudah mati. Tuhan, aku istri yang sudah bukan lagi Yulia yang dulu. Tapi aku masuk sebagai istri dalam rumah tangga sebagai Yulia yang baru. Artinya ketika suatu saat di dalam perjalanan pernikahan kita menghadapi kerikil batu karang yang luar biasa menyakitkan, kita nggak akan saling menyalahkan, kita nggak akan main tunjuk, kita nggak akan saling mencaci atau bahkan bercerai. Kenapa? Kita sudah mati. Yang ada adalah pasanganku. Yang adalah kita, bukan lagi saya atau aku. Yang ada kita. Ya. Jika Anda memasuki jenjang pernikahan tanpa tekad di dalam hati Anda untuk mengakhiri cara hidupnya, Anda tidak menikah. Ibu-ibu, orang yang sudah mati akan meninggalkan segala sesuatunya di belakang, betul? Untuk melanjutkan ke dalam sesuatu yang lebih baik. Artinya ketika kita mati secara fisik nanti, kita masuk ke kehidupan kekal yang sudah dijanjikan Tuhan. Demikian juga kematian yang saya maksud di dalam pernikahan. Kita meninggalkan segala sesuatunya yang buruk di belakang kita untuk masuk ke dalam pernikahan, kehidupan pernikahan dengan sesuatu yang lebih baik. Karena apa? Pernikahan seharusnya merupakan langkah meninggalkan satu jenis kehidupan untuk masuk ke jenis kehidupan yang lain. Bayangkan kalau kita masuk ke dalam pernikahan masih dengan kedagingan kita, masih dengan ego kita, masih dengan manusia lama kita. Kita nggak akan bisa menyebut kita atau kami, tapi aku, kamu, ya saya. Saat melangkah masuk ke dalam pernikahan, sebenarnya Anda sedang mendapatkan aku yang lain. Ibu-ibu seperti gambar di samping ini ya. Jadi kita ketika masuk ke pernikahan setelah mematikan manusia lama kita, maka kita melihat pasangan kita sebagai diri kita sendiri. Pasangan kita sebagai bayangan kita sendiri. Aku yang lain, suamiku bukan orang lain lagi, tapi aku yang lain. Pasangan kita adalah diri kita sendiri, aku yang lain, itulah aku, dia adalah saya. Sehingga kalau pasangan kita adalah saya sendiri, saya nggak mungkin menyakiti diri saya sendiri, betul? Saya nggak akan melukai diri saya sendiri. Saya nggak akan menceraikan diri saya sendiri. Karena apa? Pasanganku itu aku. Aku adalah pasanganku. Tapi banyak dari kita tidak masuk ke pernikahan tidak dengan bekal. Tapi belum terlambat, ibu-ibu. Seberapapun usia pernikahan kita, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mati lebih dulu.
sehingga kita bisa mempertahankan rumah tangga kita selanjutnya. Ya, perempuan dan laki-laki ibarat dua keping puzzle yang tidak sama, namun saling melengkapi. Bayangkan ibu-ibu, kalau puzzle kita dan puzzle kita itu sama, kan nggak bisa dimasuk-masukkan. Ya. Tapi kita tidak sama, kita berbeda. Ya. Tapi perbedaan itu untuk saling melengkapi. Kelebihan pasanganku melengkapi kekuranganku. Kelebihanku melengkapi kekurangan pasangan. Sehingga pasal tersebut bisa membentuk satu bangunan yang utuh. Jangan pernah menuntut, kamu itu loh kok nggak berubah-berubah. Kamu itu loh dari dulu kok kayak gitu. Ibu-ibu, ketika kita memasuki pernikahan, tujuan kita bukan untuk mengubah pasangan kita. Mau sampai jengking, ya, mau sampai kita kehilangan keringat, kita nggak akan bisa mengubah pasangan kita. Yang bisa adalah Tuhan. Dan kita harus berubah lebih dahulu sebelum kita menuntut pasangan kita berubah. Jadi banyak ibu-ibu yang frustasi dengan rumah tangganya karena, aduh suamiku dari dulu sampai sekarang kelakuannya sama aja. Ya, kita nggak mau mengubah mindset kita bahwa dia dengan keburukan yang kita ingat-ingat itu adalah aku gitu. Jadi mari kita mematikan keegoisan kita sehingga kita bisa memandang pasangan kita sebagai diri kita sendiri. Dan karena pasangan kita adalah diri kita sendiri, maka kita akan mengasihi secara total. Nah, perempuan ya, beda perempuan. Perempuan itu lebih main perasaan atau hati. Ya, hipokampus perempuan itu jauh lebih besar dari laki-laki. Sehingga dia lebih muat banyak memori. Sehingga kalau perasaannya disakiti saja sedikit, dia ingat terus. Gitu. Lihat aja ya, kamu sekarang nyakitin aku, lihat aja nanti kalau kamu masih seperti itu. Perasaan lebih mendominasi daripada logika, itu adalah kita perempuan. Nah, padahal tidak semua rumah tangga, masalah rumah tangga harus dihadapi dengan perasaan. Kadang logika juga harus. Kemudian perempuan lebih mementingkan hubungan. Ya, dia kalau disuruh milih harta atau suami, pasti perempuan itu akan lebih memilih suami. Karena prinsipnya, buat apa saya kaya raya tapi kok saya nggak punya pasangan? Kalau rumah tangga saya berantakan. Jadi hubungan bagi seorang perempuan itu sangat penting. Dia akan melakukan apapun untuk menjaga supaya hubungan itu utuh. Kemudian proses. Di dalam rumah tangga, proses itu buat perempuan penting. Bagaimana saling mengasihi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bersepakat mengasuh anak-anak. Ya, bukan tiba-tiba atau ujuk-ujuk pengen ini enggak. Proses itu buat perempuan penting. Ya, jadi misalnya kita perlu finansial, iya perlu finansial, tapi kita senang kalau finansial tersebut diperoleh dengan proses yang wajar, ya, bukan tiba-tiba kaya karena korupsi, ya, termasuk proses di dalam menjaga hubungan dengan pasangan itu penting buat perempuan. Nah, jeleknya perempuan itu selalu menggenggam masa lalu, baik masa lalunya maupun masa lalu pasangan. Jadi kalau bertengkar, dia akan ungkit-ungkit itu. Kamu dulu kan begini. Ibu-ibu, mari mulai tinggalkan. Masa lalu itu adalah masa lalu. Mari bersama Tuhan memandang ke depan. Nah, sementara kalau laki-laki, ya, logika atau pikiran. Ya. Sehingga kalau memutuskan segala sesuatu, dia lebih kepada logika benar, salah, untung, rugi. Sehingga dia lebih cepat mengambil keputusan. Beda dengan perempuan. Perempuan dipikir dulu. Main hati dulu. Kalau laki-laki, logika. Kemudian dia lebih penting pekerjaan dibanding hubungan. Jadi kalau dia pulang malam, kemudian istrinya ngeluh, kamu kok pulang malam terus sih? Dia marah. Aku tuh pulang malam demi cari uang untuk siapa? Ya untuk kamu sendiri. Padahal mungkin buat si istri, dia pulang sore, kemudian masih punya waktu yang banyak untuk bercengkrama dengan istri, ngobrol bareng, nonton TV bersama, itu penting. Gitu. Tapi buat laki-laki enggak. Yang penting aku bisa memenuhi kebutuhan rumah. Enggak peduli bahwa itu menyakiti hati istrinya. Kemudian sasaran.
Kalau perempuan lebih pada prosesnya, kalau laki-laki sasarannya aku nanti menikah dengan kamu, ingin mencapai misalnya pengen punya 2 mobil ketika usia pernikahan kita segini, ingin punya sekian rumah ketika usia pernikahan kita. Jadi fokusnya pada itu, bukan pada pasangan. Sehingga ketika fokus dia pada sasaran itu merasa terganggu oleh rengekan si istri, dia marah. Kemudian masa depan. Ya. Laki-laki akan berpikir 5-10 tahun ke depan. Ya, kalau aku nanti pensiun, keluargaku gimana? Kalau anak-anakku nanti mulai masuk SMA atau kuliah perguruan tinggi, bagaimana biayanya? Itu yang dipikirkan oleh laki-laki. Laki-laki nggak akan menggenggam masa lalu. Dia bahkan mungkin lupa sudah pernah melakukan. Hah, masa sih gitu ya? Kalau si istri, kamu dulu tuh begini. Hah, masa sih gitu? Nah, itu yang harus kita pahami antara istri dan suami. Kita harus membalancekan ini. Supaya apa? Supaya terjadi komunikasi yang baik. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku lah kekasihku. Artinya kita harus memahami kebutuhan pasangan kita masing-masing. Ya. Kebutuhan perempuan itu adalah kasih, dikasihi. Ya. Makanya kenapa hubungan penting buat perempuan. Kemudian komitmen keluarga, suami yang setia, meskipun mungkin tidak kaya raya tapi dia setia. Ya, dia mengasihi istri dan anak-anaknya. Itu buat istri itu sudah wow, luar biasa. Berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangga apapun yang terjadi. Kemudian komunikasi. Kita perempuan tuh senang kalau bisa berbincang-bincang dengan suami kita secara bebas. Kita bisa bercerita, bisa curhat apa saja. Ya, itu penting komunikasi. Kemudian keuangan ini menempati urutan keempat. Artinya buat perempuan aku lebih baik punya suami setia, ya, berkomitmen terhadap keluarga daripada kaya raya tapi istrinya di mana-mana. Ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian kebutuhan laki-laki. Nah, laki-laki itu 80% otaknya itu adalah seks, nafsu, atau perempuan lain yang bodinya Yahud. Itu fakta. Makanya kenapa perselingkuhan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Makanya kenapa maaf, pelanggan PSK itu laki-laki. Karena laki-laki bisa melakukan hubungan seks dengan siapapun, bahkan orang perempuan yang sebelumnya enggak dia kenal. Kenapa? Memang otaknya itu diciptakan seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh si istri. Jadi kalau ibu-ibu jalan bareng sama suami, kemudian ada perempuan pakai short pants lewat di mall gitu, kemudian si suami jakunnya naik turun atau rada meleng, ya dimaklumi. Cukup ditegur secara halus, Pak. Nggak bagus, nggak sopan, apalagi kalau membawa anak-anak. Jangan langsung, kamu tuh dasar hidung belang, matamu, waduh. Ya, itu yang harus kita paham. 80% otak laki-laki itu adalah seks. Kemudian dia senang didampingi oleh istri yang menarik. Kalau suami kita punya karir yang bagus, kemudian ada acara kantor, berdandanlah ibu-ibu. Jangan beralasan, aku memang seperti ini kok, nggak senang dandan, aku sudah terbiasa sederhana. Ya kalau dia nggak suka, ya jangan seperti itu. Ada waktunya kita harus berkorban. Berdandanlah kalau perlu ke salon. Kenapa? Suami kita akan bangga menggandeng kita keluar rumah. Oh, ini loh istri saya. Apalagi kalau ada pasangan lain. Wih, istrinya Pak Paulus cantik ya, gitu. Jangan terus pakai dasar sudah kusem warnanya sudah nggak jelas gitu, ibu-ibu. Kemudian mengikuti gala dinner di kantor suami pakai sandal teplek gitu. Ya jangan. Ingat pride suaminya. Itu adalah juga pride istri. Kemudian didukung dan disupport. Ya, dalam melakukan segala hal, dukunglah suami. Selama itu sesuai dengan firman Tuhan. Beri support. Oh ya Pak, hebat kamu. Aku dukung kalau itu memang keputusan yang terbaik. Atau ketika suami bisa naik jabatan, wah, beri ciuman hangat, wah kamu memang suami yang luar biasa, hebat. Ya. Karena
mungkin sederhana, hal yang sederhana, tapi itu sangat berarti buat laki-laki. Jangan sampai ketika aku gak naik gaji, alah sudah biasa gitu aja pakai ribut. Ya, yang jadi istri siapa gitu. Suami lama-lama nyari pujian dari orang lain gitu. Loh, kok gini istriku? Ya, ibu-ibu itu perlu belajar seumur hidup untuk sampai pada kondisi kemudian dihormati. Ya, ibu-ibu kalau bertengkar dengan suami, bertengkarlah di dalam rumah. Jangan di luar rumah main tunjuk-tunjuk suami di depan banyak orang. Saya punya satu teman, ya, dia marah sama suaminya di depan orang. Kamu itu memang laki-laki goblok, nggak ada gunanya. Ibu-ibu dia ngomong di depan banyak orang. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan si suami. Dan alhasil suaminya minggat dari sejak tahun 2017 kemarin sampai hari ini nggak pulang. Ibu jangan sampai menyesal. The grass is greener where you water it. Kita seringkali menganggap rumput tetangga lebih hijau. Padahal belum tentu itu. Kita hanya bisa melihat halamannya. Kita nggak tahu situasi di dalam rumahnya seperti apa. Nah, supaya rumput di rumah kita juga hijau, jadilah perempuan yang bisa menjaga diri dan menjadi kuat. Jangan dikit-dikit kalau ribut pulang ke rumah orang tua. Pulangkan aku saja ke rumah orang tua. Kayak lagunya Betharia Sonata. Ya. Jagalah diri. Artinya, jagalah keberadaan kita sebagai istri, sebagai penolong, sebagai wanita, sebagai ciptaan yang diberi keunikan wajah. Ya dandan. Ya membersihkan diri, bertutur kata dengan halus santun. Dan jadilah kuat. Kalau ada masalah, selesaikan bersama pasangan. Jangan lari ke orang tua, apalagi pulang minggat bawa koper. Kemudian jangan lupa untuk mengkomunikasikan setiap permasalahan. Jangan berpikir, besok aja selesaiin, minggu depan aja cari waktu yang enggak. Kalau ada masalah, selesaikan saat itu juga. Karena kalau sudah terakumulasi menumpuk-numpuk, yang ada adalah bom waktu, kita tinggal talak aja. Gitu. Ya. Komunikasikan masalah apapun, masalah pola asuh, masalah keuangan, masalah utang piutang, masalah pekerjaan. Sampaikan, bicara. Kemudian berlatih mendengarkan pasangan secara aktif. Ya, jangan ketika suami datang dari tempat kerja habis mandi ngobrol, mah tadi aku ini si istri sambil main HP. Atau matanya asik melotot ke TV lihat drama Korea. Suaminya apa yang diceritakan suami kan konsentrasinya ke tempat lain. Itu akan melukai pasangan kita. Sekarang kalau kita diperlakukan seperti itu kan ya jengkel ya ibu-ibu ya. Kita cerita nyerocos sama suami kita ternyata, kamu tadi ngomong apa gitu, pengen napok gitu rasanya. Ya. Dan percaya satu sama lain. Nah, percaya satu sama lain. Ibu-ibu jangan pernah ngecek HP suami, jangan pernah ngecek dompet suami. Kita punya privacy meskipun kita sudah menikah puluhan tahun. Saya nggak pernah ngecek HP suami saya. Karena prinsip saya begini, kalau suami saya misalnya selingkuh ya, saya pasti akan Tuhan beri intuisi untuk tahu. Jadi nggak perlu sampai suami mandi, wah cepet-cepet kita rogoh di kantong celananya atau di tas kerjanya kita lihat gitu. Makanya kenapa sekarang banyak suami istri HP-nya dikasih password. Karena salah satunya supaya nggak dicek oleh pasangan. Kemudian dompetnya kita lihat, wah ada berapa ratusan ribu, ada berapa 50-an ribu. Kemudian mulai, kamu tuh punya uang banyak kok aku nggak kau bagi. Terus si suami, kamu tahu dari mana aku punya uang? Aku lihat dompetmu. Kepercayaan suami terhadap istri hilang. Oh, ternyata kamu begitu ya. Mengawasi aku sedemikian. Yang sebenarnya tidak terjadi, akhirnya malah terjadi. Percaya itu. Ingat janji pernikahan, suka, duka, ya, sehat, sakit. Percayalah. Karena ketika pasangan kita beri kepercayaan penuh, dia juga akan berpikir kok untuk melakukan hal-hal yang dekat. Kemudian jujur mengenai kebutuhan diri dan pasangan. Pak, aku pengen sepatu baru, sepatuku sudah jebol, sampaikan.
Jangan main sindir gitu ketika mau ibadah ke gereja. Aduh, nggak punya sepatu, ini sepatunya mama sudah mangap gitu. Sebentar suami nggak tahu bahwa sepatu kita mangap gitu. Sampaikan. Kita juga harus tahu pasangan kita perlu apa. Gitu. Dan berikan pujian dan apresiasi. Jangan pelit memuji. Waduh, Pak, kamu ganteng sekali. Waduh, Pak, masakanmu enak sekali. Atau waduh, Mah, kamu memang luar biasa. Dan ciptakan variasi dalam kehidupan pernikahan. Ibu-ibu supaya tidak boring ya. Sekali waktu kita pergi berdua tanpa anak dengan suami. Dinner berdua tanpa HP, ya, tanpa bawa HP. Jadi jangan judulnya dinner berdua tapi masing-masing ketika di tempat di restoran main HP. Kemudian di situ ceritakan kembali masa-masa ketika awal kita ketemu. Ketika oh ya Pak dulu kamu seperti supaya kita nggak bosan. Kemudian lakukan hal-hal atau kegiatan yang bisa dilakukan dengan pasangan. Kalau pasangan senang olahraga sekali waktu ikut. Misalnya senang bulu tangkis, ya ikutlah ibu bulu tangkis. Suami senang bercocok tanam, ya ikut bercocok tanam. Jangan suami bercocok tanam, kita jigang nonton drama Korea, ketika mah minta tolong, gitu. Kerjain sendiri. Gitu. Ya. Kemudian seimbangkan antara kegembiraan dan kepercayaan serta komitmen. Ya, jangan hanya menuntut komitmen, ya, tapi tidak memberi kegembiraan atau keceriaan. Bercandalah untuk hal. Kadang kita ngomong saru sama pasangan itu ya bisa menghidupkan suasana. Gitu. Kemudian kembalilah kepada kasih Tuhan. Ketika ibu-ibu dulu jatuh cinta pada pasangan, apa yang membuat ibu jatuh cinta? Ya, wah dulu dia kayak Ferry Fadli, dulu artis zaman kita Ferry Fadli ya. Kembalikan kenangan itu bahwa oh aku dulu memilih dia karena dia punya banyak kelebihan. Nah kenapa kita nggak kembali kepada pemikiran seperti itu? Kenapa aku harus marah sama dia? Padahal dulu aku memilih dia karena dia punya sekian banyak kelebihan yang membuatku kaku. Nah kembalikan itu kepada kondisi semula. Supaya tidak hambar, supaya tidak burn out, supaya kita tidak lelah. Ya, the grass is always greener, tetapi di rumah orang lain. Rumput itu selalu hijau, ya, tetapi di rumah orang lain. Ya, masih hampir sama seperti slide sebelumnya. Kenapa kita tidak membuat rumput kita sendiri hijau? Dengan apa cara mendengar? Ketika suami pulang kerja, kemudian dia mengeluh, ya, Mah, tadi di tempat kerja aku seperti ini. Berikan telinga tanpa pegang HP, taruh HP. Oh ya Pak, gimana? Apa yang bisa aku bantu? Supaya dia tidak curhat ke perempuan lain. Oh ya, istriku mau mendengar. Istriku memberikan telinganya untuk aku. Kemudian menguatkan, ya, memberi penguatan bangun atau support pasangan. Dengan memusatkan perhatian kita penuh ya pada sifat dirinya yang positif. Jangan hal yang negatif-negatif yang diungkit-ungkit. Tapi puji hal-hal positif di dalam diri. Ya, jangan terus dikritik kekurangan. Ya. Kemudian seperti tadi saya katakan kencan atau dating. Ya, ambil waktu berdua, khusus berdua, tinggalkan anak-anak. Pergi ke tempat di mana yang menyenangkan untuk ibu dan suami. Makan, minum, bergandengan tangan, ya. Itu bisa menyegarkan pernikahan kita. Kemudian waspada. Waspada itu menciptakan rasa aman dengan membuat batasan yang jelas. Misalnya, Pak, aku tahu kamu punya geng. Kamu boleh dugem dengan teman-temanmu. Tapi kalau bisa sebelum jam 11 sudah pulang. Itu batasan-batasan yang kalau kita komunikasikan dengan baik, saya yakin pasangan kita mendengar. Pak, kamu boleh main sepak bola atau hobinya mancing. Pak, kamu boleh mancing, silahkan. Tapi ingat ya, jangan pulang lebih dari. Bu, kalau kita mengatakannya dengan lembut, ya, dengan kasih, saya yakin kok suami kita mau mendengar. Jangan, kamu itu mancing.
urusin ini rumah, urusin ini anakmu, keluyuran sama temanmu, ya baik-baik gitu ya lama-lama ya. Kemudian belajar. Belajar di sini ada kenalilah pasangan kita dengan sungguh-sungguh supaya kita memahami apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Sehingga suami kita merasa dihargai. Ya. Kemudian memuaskan ya. Memuaskan ini artinya saya tidak bicara mengenai seksual saja, tetapi secara psikis. Artinya suami kita merasa bangga punya kita sebagai istri. Ya. Kemudian kalau bicara tentang seksual atau kehidupan seksual suami istri, ibu-ibu, saya paham kita sebagai perempuan itu punya batasan. Ketika kita sudah memasuki masa menopause, maka libido kita perempuan akan turun drastis. Nah, memuaskan pasangan itu tidak harus selalu dengan seks, bergandengan tangan, berpelukan, mengatakan sekali waktu I love you, atau tiba-tiba telepon ke suami, Pak, I miss you, atau membawakan makanan ke kantor suami. Itu hal-hal kecil yang bisa menyegarkan pernikahan. Ya. Kemudian banyak hal dalam hidup orang lain yang kita tidak tahu. Kita ibu-ibu seringkali membandingkan rumah tangga kita dengan kehidupan rumah tangga orang lain. Wih, si ibu itu loh rumah tangganya kayaknya adem ayem, tentrem, kertora harjo. Benarkah? Ibu taunya kan dari luar. Ibu tidak tahu bagaimana struggle atau perjuangan mereka untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, betul? Jadi jangan pernah membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga siapapun. Karena setiap rumah tangga punya ceritanya masing-masing. Setiap rumah tangga punya pergumulannya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita tidak iri hati. Karena apa? Iri hati adalah dosa dan merenggut kebahagiaan kita. Syukuri, oh aku bersyukur punya suami yang bertanggung jawab. Oh aku bersyukur suamiku masih pulang ke rumah. Saya pernah berada pada satu kondisi iri ya dengan rumah tangga orang lain. Wih, kayaknya si ibu ini bahagia banget sudah secara finansial unlimited kekayaannya, punya suami yang baik. Ternyata suatu malam dia curhat 10:30 malam telepon saya. Dia sudah pisah ranjang selama 2 tahun. Yang itu saya hanya melihat luarnya saja, betul? Setiap rumah tangga punya masalahnya sendiri. Fokuslah pada kelebihan kita. Fokuslah pada rumah tangga kita. Fokuslah pada permasalahan rumah tangga kita yang bisa diselesaikan bersama-sama dengan pasangan. Rumput kita akan lebih hijau, menguatkan, kencang, tidak membandingkan rumah tangga atau suami kita dengan suami orang. Ya. Tony dan Alisa di dalam bukunya mengatakan ada 6 keintiman yang perlu kita jaga. Ya, ibu-ibu, yang pertama adalah keintiman emosional. Keintiman emosional ini artinya kita bisa bicara apapun kepada pasangan kita tanpa malu, tanpa merasa ada batas. Yang paling jelek, yang paling buruk sekarang kita dengan santai bisa membaginya itu dengan suami. Nah, keintiman emosional hanya bisa didapat kalau hubungan kita dengan suami baik. Kalau kita sering nyuekin suami atau kita menarik diri dari suami pulang kerja kita langsung masuk kamar, ya jangan berharap kita bisa melakukan keintiman emosional. Kalau ibu-ibu yang bermasalah dengan anak-anak di rumah, misalnya, Pak, cari waktu yang bagus, suami sudah nggak ngos-ngosan pulang kerja, tapi sudah mandi, sudah duduk manis, ngopi, Pak, tadi anak-anak seperti ini. Suami juga akan tadi di tempat kerjaku juga seperti itu. Nah, kalau keintiman emosional itu bisa kita bangun terus-menerus, maka seperti kata Tuhan, kita adalah satu daging. Tidak ada lagi yang membatasi. Kemudian keintiman intelektual.
Ya, keintiman intelektual ini adalah rasa kesetaraan dengan pasangan. Jangan kita istri sudah S2 sampai dokter, alah kamu apa? Kamu cuma lulusan STM aja belagu. Lah kalau ibu-ibu sekarang mengatakan suaminya cuma lulusan STM sementara ibu sudah S1, S2, S3 atau mungkin kalau ada S7 kayak Samsung gitu. Ibu nggak akan bisa membentuk keintiman intelektual. Lah dulu ngapain dipilih gitu? Ya, keintiman intelektual itu harus menganggap pasangan kita setara dengan dia apapun latar belakang pendidikan. Sehingga ketika bicara merencanakan masa depan anak-anak, merencanakan masa tua atau hari pensiun, kita tidak berpikir suami kita cuma lulusan ini, tapi kita menganggap dia setara dan layak untuk diajak berdiskusi. Itu keintiman intelektual. Jadi jangan pernah merendahkan. Ya, upayakanlah agar kita bisa menerima intelektual pasangan. Jangan sampai kamu tuh diajak ngomong lola sekali, loadingnya lama. Wah. Kemudian keintiman spiritual. Ya, keintiman spiritual ini bisa dilakukan dengan doa bersama, datang ke gereja bersama. Jangan misalnya ada ibadah 2 kali, si istri datang pagi, si suami datangnya siang. Berangkat masing-masing. Kenapa enggak berangkat sama-sama? Berdoa bersama, membaca firman bersama. Datang ke tempat ibadah atau komsel atau melakukan pelayanan bersama. Sehingga keintiman spiritual kita terbangun secara bersama-sama. Kemudian keintiman fisik. Keintiman fisik ini berupa ya fisik ya, bergandengan tangan, sentuhan, ya, berpelukan, bercium. Ibu-ibu jangan malu kalau pergi ke mall atau datang ke gereja bergandengan tangan dengan suami. Atau ketika dibonceng motor kita memegang pinggang suami. Atau ketika naik mobil kita memegang paha suami. Itu keintiman fisik. Kesannya sederhana. Tapi sentuhan-sentuhan itu kalau kita lakukan dengan intens, kalau kita lakukan dengan kasih, itu dampaknya luar biasa. Si pasangan kita akan, oh iya, suami istriku menghargai aku. Istriku nggak malu gandeng aku di tempat umum. Istriku nggak malu aku tuntun nyebrang jalan bersama-sama. Jangan baru digandeng suaminya langsung, apa sih kamu? Udah tua juga malu-malu. Nice. Ya, mari kita bangun keintiman fisik. Kemudian, keintiman finansial. Ya. Sampaikan kesulitan finansial secara terbuka. Diskusikan pos-pos yang harus diutamakan. Ya. Apa yang berkat seberapapun yang Tuhan berikan kepada di dalam rumah tangga kita, kelola dengan baik. Jangan besar pasak daripada tiang. Gaji cuma 5 juta, ya, tetangga beli motor NMAX baru, pengen. Sehingga akhirnya terbelit utang. Pinjol. Atau KTA. Atau kartu kredit. Ya. Akhirnya itu akan membuat rumah tangga kita burn out. Kenapa? Kita bermasalah secara finansial. Seberapapun Tuhan berikan, kelola sesuai dengan kebutuhan. Percayalah Tuhan akan memberi berkat luar biasa ketika kita mengandalkan Dia. Sekali lagi jangan besar pasak daripada Dia. Kemudian yang terakhir dari secret intimacy adalah keintiman rekreasi. Ya. Melakukan aktivitas secara bersama-sama dengan pasangan. Ya, hobinya disetarakan meskipun mungkin tidak sama. Lari pagi berdua. Kalau perlu saya sering ke pasar tradisional dengan suami saya. Yang lain ibu-ibu sendiri saya gandengan sama suami saya yang bawain tas belanja, saya yang bawa dompet. Senang loh ibu-ibu, oh saya ditemenin suami. Itu hal-hal sederhana yang rekreasi yang bisa menyegarkan kondisi burnout rumah tangga. Tidak harus makan di tempat yang mewah atau rekreasi di tempat yang mahal. Enggak, ciptakan secara bersama-sama. Yuk Pak mau kemana? Yuk minggu depan naik motor bareng. Ya, itu hal-hal yang bisa
menyegarkan burnout di dalam rumah tangga. Ya, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Seberapapun beratnya permasalahan kita, seberapapun beratnya rumah tangga kita yang kita hadapi, bahkan mungkin kita sudah di ujung tanduk, tinggal selangkah lagi bercerai. Marilah kita berkomitmen secara total. Tuhan berkomitmen secara total mengasihi dia dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Mari kita berkomitmen secara total terhadap pasangan kita sesuai ketika kita mengucapkan janji pernikahan di depan Tuhan. Ketika kita berkomitmen total untuk mempertahankan rumah tangga kita, itu artinya kita berkomitmen secara total juga untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena ingat, pernikahan adalah hubungan Tuhan dengan gereja. Sehidup semati, ya, sebagaimana Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sudah mati bagi kita. Masa sih kita nggak bisa mengasihi pasangan kita seberapapun buruknya perlakuannya, entah KDRT. Dia melakukan kekerasan fisik kepada kita, melakukan kekerasan secara verbal kepada kita. Kasihi. Berkomitmenlah total. Tuhan seberapapun menyakitkannya kelakuan suami saya mengasihi dia. Saya akan mempertahankan rumah tangga ini bahkan dengan nyawa saya. Untuk menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberikan nyawanya untuk mempertahankan hidup kita. Sekali lagi, kita belum sampai harus menyerahkan nyawa kita untuk mempertahankan rumah tangga, betul? Jadi berkomitmenlah bahwa pernikahan kita adalah sakral, covenant, permanen, hanya bisa dipisahkan oleh maut. Dan bahwa pernikahan kita adalah anugerah ilahi. Yang berikutnya adalah komitmen secara eksklusif. Meninggalkan semua yang lain. Keluarga kita, orang tua kita, hobi kita. Dengan menggantikannya dengan keberadaan pasangan kita. Artinya mendahulukan pasangan kita dibanding orang tua kita. Mendahulukan pasangan kita dibanding mertua kita. Mendahulukan pasangan kita dibanding hobi kita. Itu komitmen eksklusif. Artinya secara eksklusif kita menempatkan pasangan kita di atas segala. Kemudian komitmen berkelanjutan. Berapapun usia pernikahan kita, entahkah perasaan kita sudah seperti teman lagi ya, tidak lagi perasaan yang menggebu-gebu sama seperti ketika tahun-tahun pertama kita menikah. Jangan pernah berubah terhadap pasangan. Karena apa? Menikah adalah ibadah seumur hidup. Menikah adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati saya dengan alasan-alasan berbahaya yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Bu, kalau saya dipukuli suami saya sampai berdarah-darah, saya dibentur-benturkan sampai saya harus dirawat di rumah sakit, kasihi suamimu. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Saya nggak kuat, Tuhan saja kuat. Tuhan memberi kekuatan kita. Yakinlah ketika kita mengucapkan janji pernikahan bersama Tuhan dan di depan jemaatnya, Tuhan memberi kita kekuatan seberapapun beratnya permasalahan kita. Kalau suami saya sudah selingkuh dan punya anak dengan selingkuhan, tunggu sampai suamimu kembali. Kalaupun kau mati tanpa melihat suamimu kembali, syukuri bahwa kau sudah memenangkan pernikahanmu, bahwa kau sudah menyenangkan Tuhan dengan tetap bertahan. Komitmen yang bertumbuh. Semakin panjang usia pernikahan kita, seharusnya kita semakin dewasa, ya. Dan karakter kita semakin dalam dibentuk seperti Kristus. Bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya sendiri, Bu, yang selama ini berjuang untuk rumah tangga saya, sementara suami saya nggak peduli. Terus apakah kita punya hak untuk menceraikan, untuk minta cerai? Enggak.
Tuhan tidak menginginkan kita berada pada rumah tangga yang tidak bahagia. Tetapi Tuhan ingin kita mengandalkan Dia ketika kita merasa rumah tangga kita tidak bahagia. Dan percayalah, waktu Tuhan itu yang terbaik. Percayalah bahwa Tuhan masih mampu melakukan mujizat untuk menyelamatkan pernikahan. Jangan izinkan marriage burnout membuatmu bercerai. Jangan mau dikalahkan oleh iblis yang berkedok dalam segala hal untuk menghancurkan rumah tangga. Percayalah, Tuhan sanggup dan Tuhan mau menolong. Ibu-ibu, gambar ini adalah gambar dari samping ketika kita berpelukan dengan seseorang. Ketika pelukan kita erat membuat seolah-olah tubuh kita bersatu dengan pasangan kita, maka dari samping hanya akan terlihat satu jantung. Seperti itulah yang Tuhan inginkan. Kita itu cuma punya satu jantung, satu paru-paru, satu lever, satu lambung dengan pasangan kita. Karena apa? Karena kita sudah jadi satu. Bayangkan kalau ibu-ibu bercerai, jantung kita harus kita bagi dua. Paru-paru kita harus kita sobek. Lever kita harus kita pisah. Iman sebagai dasar kokoh ketahanan sebuah pernikahan. Iman, ya, mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, ya. Yakin akan janji-janji Allah seperti seolah-olah kita sudah mendapatkannya meskipun belum terjadi. Percaya bahwa rumah tanggaku sudah pulih meskipun suamiku masih memukuli aku. Percaya bahwa aku sudah mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Tuhan sudah memberi pertolongan padaku meskipun suamiku masih selingkuh. Iman seperti sudah dapat meskipun belum. Lalu kita mengaplikasikannya dalam tindakan. Karena apa? Karena kita sudah merasa dapat meskipun belum. Merasa rumah tangga kita sudah dibetulkan oleh Tuhan meskipun belum. Mengimaninya dan menjalaninya. Kemudian kenapa iman sebagai dasar yang kokoh? Karena dengan iman kita mensyukuri bahwa hidup pernikahan kita adalah hidup yang sejahtera, bukan pernikahan yang burnout. Tapi pernikahanku adalah pernikahan yang sejahtera. Kemudian penuh dengan ucapan syukur. Meskipun suamiku pengangguran, aku mengucap syukur Tuhan. Burung di udara dipelihara Tuhan. Bunga bakung yang tidak meminta dipelihara oleh Tuhan. Terlebih lagi kita yang punya iman. Meskipun suamiku kasar, suka mencaci maki, aku mengucap syukur Tuhan. Kemudian bagaimana untuk menumbuhkan iman? Ya, kita sudah tahu dengan doa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan teman-teman seiman. Ibu, kalau kita mengaku orang Kristen, tapi kita tidak punya iman yang kokoh untuk mempertahankan rumah tangga kita, jangan pernah bicara bahwa kita orang Kristen. Kalau sikap suamimu membuat rumah tanggamu burnout, sikap suamimu, perlakuan suamimu terhadapmu membuatmu sakit hati, bertelut kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan rumah tanggaku ke dalam tangan. Mari ibu-ibu, apapun yang terjadi pada saat ini terhadap rumah tangga ibu-ibu, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Punyailah iman untuk tetap bertahan pada pernikahan. Apapun yang terjadi, seberapapun menyakitkan, percayalah, Tuhan akan turun tangan tepat pada waktunya. Oh sorry, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Ning.
Oke, makasih Bu Yulia. Luar biasa ya, pemaparan yang cukup panjang dan lebar dari apa yang menjadi tema kita sore hari ini, Bu Ibu. Sebentar, saya lihat dulu ya. Saya tidak